Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara lengkap, rinci, detail dan jelas mengenai arus AC atau arus bolak-balik berupa rangkaian seri RLC dalam bentuk 5 soal dan pembahasan secara mudah dan lengkap, tentu saja bersama saya, Pak Willy. 5 soal rangkaian RLC. Yang pertama adalah osiloskop, ya. Suatu sumber listrik AC dihubungkan dengan osiloskop seperti gambar. Tentukan V maksimum, VRMS atau V efektif, frekuensi sumber AC, VPP dan VDC. Ya, kita akan membahas bagian A terlebih dahulu. Inilah gambar osiloskop, ya, menunjukkan listrik AC, ya, bentuk gelombangnya sinus, ya. Nah, untuk yang pertama, yang A, pertama V maksimum. V maksimum itu adalah amplitudo. Jadi kita lihat nilai V maksimumnya itu ada 3 divisi atau 3 kotak, ya. Nah, kita lihat skala pada osiloskop untuk tampilan yang ini. Angka ini menunjukkan bahwa menuju ke angka 0,2 volt per division. Jadi skala yang dipakai di osiloskop adalah skala tegangannya 0,2 volt per division. Sehingga nilai Vmax di sini ada 3 divisi, ya, dikali dengan 0,2 volt per division. Jadi tentu saja kita mendapatkan angka 0,6 volt. Nah, sekarang bagaimana dengan VRMS atau V efektif? Ya, gambarnya V itu ada kira-kira di 70%-an, ya. Jadi di sekitar sini, dan nilainya adalah nilai maksimum Vmax dibagi dengan akar 2. Sehingga persamaannya Vmax dibagi akar 2. Nah, Vmax-nya sudah kita dapatkan di poinnya A, yaitu 0,6 volt dibagi dengan akar 2. Ya, kita sederhanakan menjadi 0,3 akar 2 volt. Jadi VRMS atau V efektif sumber listrik ini adalah 0,3 akar 2 volt. Nah, bagaimana dengan frekuensi? Nah, untuk frekuensi kita lihat skala mendatar. Karena skala mendatar ini adalah waktu, ya, berarti time per division. Jadi kalau kita pilih dari satu siklus ini, misalkan dari sini sampai sini, itu adalah periode. Periode. Jadi kita hitung terlebih dahulu periodenya. Di sini periodenya berjarak 4 divisi skala horizontal, dan kita lihat skalanya di osiloskop menunjukkan ke angka 20 dengan satuannya adalah milisecond. Jadi dari sini sampai sini ini adalah satuannya milisecond, ya. Sehingga skala waktunya 20 milisecond per division. Jadi untuk periode 4 divisi, ya, 1, 2, 3, 4 kali dengan 20 milisecond per division, kita mendapatkan T-nya atau periodenya adalah 80 milisecond. Nah, untuk menghitung frekuensi kita gunakan 1 per periode, ya. Tapi jangan lupa nanti periodenya kita masukkan dalam second, sehingga periodenya kita isi 0,0880 per 1000, ya. Jadi ini kali 100 atas bawah, 100 per 8 itu adalah 12,5 Hz. Jadi frekuensinya adalah 12,5 Hz. Sekarang kita akan menentukan VPP, ya. VPP itu adalah tegangan dari puncak ke puncak, ya, puncak atas ke puncak bawah, atau 2 kali Vmax, ya. Jadi VPP itu adalah 2 Vmax. Kita substitusi 2 dikali dengan Vmax-nya dari sini 0,6 volt. Jadi kita dapatkan 1,2 volt, ya. Oke, sekarang kita akan menentukan VDC, ya. Jadi VDC itu ada di sekitar sini, ya. Yaitu dari 2 Vmax dibagi dengan pi. Kalau kita substitusikan Vmax-nya 0,6, maka kita dapatkan 2 kali 0,6 bagi pi. Ini 1,2. 1,2 itu bentuk pecahannya 6/5. Jadi VDC adalah 6/5 pi volt. Nomor 2, rangkaian seri RLC. Suatu rangkaian RLC seperti terlukis pada gambar. Tentukan hasil pengukuran voltmeter dan ampermeter pada gambar tersebut. Mari kita kerjakan, ya. Seperti biasa, untuk menggambarkannya kita gunakan diagram fasor, ya, lebih mudah. Di diagram fasor ini kita gambarkan pertama ini adalah VL, ya. VL itu 400 volt ke arah sumbu Y positif.
Kemudian VC itu kesumbu Y negatif. Dan di sini ini sumbernya 100 volt ya. Jadi VL dan VC-nya lebih besar daripada V sumbernya. V sumber merupakan resultan ya, 100 volt. Sehingga kalau kita menjumlahkan 3 vektor VL, VC dan VR yang belum diketahui supaya menghasilkan resultan vektornya 100 volt, maka tentu saja VR ini arahnya sama dengan V sumber karena VL dan VC saling menghilangkan. Jadi VR 100 volt yang nilainya sama dengan V sumber. Sehingga untuk menghitung arus setelah voltmeter kita ketahui ya, kita gunakan persamaan VR bagi R karena di sini hambatan dikasih tahu ya. Jadi VR-nya sudah kita tentukan dari sini. Jadi I sama dengan VR bagi R. Kita substitusikan VR dari sini 100 volt. Kemudian hambatannya ini 50 ohm. Kita dapatkan nilai 2 ampere. Jadi ampere meternya menunjukkan angka 2 ampere. Soal nomor 3. Rangkaian seri RL. Dalam suatu rangkaian seri RL diberikan sumber listrik AC Vt sama dengan V0 sin omega T. Induktansi 35 mH, hambatan R sama dengan 11 ohm, VRMS sumber 220 volt, frekuensi 50 Hz. Tentukan arus maksimum, beda fase dan arus dan tegangan, dan sketsa arus listrik terhadap waktu. Ya, mari kita lihat terlebih dahulu ya. Di sini kita akan hitung dulu hambatan induktif ya, yaitu XL yang sama dengan omega kali L ya. Nah, omega sendiri adalah 2πf. Sehingga kalau kita substitusikan 2 kali 2/7 kali 50 frekuensinya dan induktansinya 35 mH dijadikan Henry ya. Maka kita dapatkan XL sama dengan 11 ohm. Kemudian kita lihat diagram fasor ya untuk hambatan. Kita mulai dari R karena R sudah tahu ya, yaitu 11 ohm di sini. Kemudian kita gambarkan XL. XL itu ada di sumbu Y positif ya, karena beda fasenya 90 antara R dan R. Ini XL. Karena hanya 2, maka kita bisa menghitung resultannya yaitu dengan menjumlahkan vektor ini. Kita buat garis bantu dulu. Kemudian garis bantu sejajar dengan XL sehingga dapat titik potong, dan Z itu adalah dari sini sampai sini ya. Dan dari sini kita bisa melihat juga tetanya adalah sudut antara Z dan R. Sehingga untuk itu kita bisa menghitung sekarang Z, yaitu adalah resultannya akar dari R kuadrat dan XL kuadrat ya. Kita substitusikan 11 dengan 11, maka dapatkan Z sama dengan 11 akar 2 ohm ya. Nah, bagaimana dengan theta ya? Untuk theta kita bisa gunakan sin, cos atau tangen. Saya pilih yang paling mudah yaitu tangen theta sama dengan depan per samping ya. Depannya berarti XL dibagi dengan R. XL nya 11, R nya juga 11, tangen tetanya bernilai 1, dan tetanya sama dengan 1/4 pi radian ya, karena pi nya 180. Berikutnya kita akan menghitung arus maksimum, tapi sebelumnya kita akan menghitung dulu IRMS ya, karena di sini dikasih tahunya VRMS. IRMS adalah VRMS dibagi Z. Nah, kita substitusikan VRMS nya 220 volt, Z nya atau impedansi adalah 11 akar 2. 220 dibagi 11 itu 20 dibagi akar 2, berarti sama dengan 10 akar 2 ampere. Ini adalah arus efektif atau RMS. Setelah itu baru bisa kita hitung I maksimum dengan persamaan IRMS akar 2. Kita substitusi IRMS nya 10 akar 2 dari sini kali akar 2, berarti jadi 20 ampere. Ini adalah nilai arus maksimum. Ya, sekarang kita akan menggambar sketsa dari arus listrik terhadap waktu.
Untuk itu saya buat pertolongan dari fungsi tegangan terhadap waktu Vt sama V0 sin omega T. V0-nya adalah Vmax, tentu saja kita isi 220 akar 2 karena Vrms-nya itu 20. Kemudian F-nya kita isi 50, maka kita dapatkan 50 kali 2 100 pt, sehingga bentuk fungsi tegangannya adalah 220 akar 2 sin 100 pt. Nah, bagaimana dengan arus? Nah, di sini kita tahu bahwa tegangan sumber itu ada di sini, sedangkan arus ada di sini, jadi ada beda fase sebesar theta dengan tegangan mendahului arus ya. Oke, jadi persamaannya adalah I max sin omega T dikurangi theta. Ini, tetanya sudah kita dapatkan di sini. Berarti kita bisa substitusikan besarannya I max-nya 20. Kemudian sin 2 pi frekuensi 50 T min. Nah, ini tetanya kita isi 1/4 pi radian ya. Jadi kalau kita punya bentuk yang lebih sederhana, 20 sin 100 pi T min 1/4 pi. Baik, kita sekarang langsung pada sketsa dari grafik arus ini ya. Untuk pertolongannya kita buat sumber koordinat, kemudian kita gambarkan dulu fungsi tegangannya ini ya, 220 akar 2 maksimumnya. Ini misalkan satu siklus saja, maka kalau kita gambarkan ini setengah siklus, satu siklus 1/4, berarti arus itu ada beda fase sebesar theta 1/4 pi radian ya, dikurang, berarti digeser ke kanan ya. Bentuknya mirip dengan bentuk sinus tapi digeser dengan amplitudo yang berbeda ya. Jadi amplitudo 20 ampere kemudian digeser sebesar 1/4 pi radian ya. Demikianlah untuk nomor 3. Nomor 4, rangkaian seri RLC. Sebuah rangkaian seri RLC dihubungkan seperti gambar. Tentukan sifat rangkaian, cos pi, arus efektif, dan tegangan, daya semu, energi panas selama 10 second. Oke, baik, kita gambarkan ya terlebih dahulu, atau kita hitung dulu besaran-besaran untuk menghitung sifat rangkaian itu sebenarnya nilai dari XL dan XC ya. Jadi saya mulai dari XL, yaitu omega kali L. Omeganya dari sini 100, L-nya dari induktansi 40 mH. Tentu saja kita jadikan Henry, maka kita dapat 4 ohm ya. Ini adalah nilai hambatan induktif. Kemudian kita hitung juga hambatan kapasitifnya ya, yaitu rumusnya XC sama dengan 1/omega C. Kita substitusikan omeganya 100 dan C-nya adalah 5/6 milifarad, berarti dikali 10⁻³ ya. Maka kita dapatkan X-nya 12 ohm. Nah, dari sini kita bandingkan, kalau XL-nya lebih besar berarti induktif sifat rangkaiannya, dan kalau SC-nya lebih besar berarti kapasitif. Untuk XL sama dengan XC berarti resistif ya. Jadi di sini kasusnya XC lebih besar pada XL, maka rangkaiannya bersifat kapasitif. Sekarang kita akan menghitung nilai cos pi ya. Untuk menghitung cos pi kita akan gunakan diagram fasor ya. Jadi ini adalah sumbu koordinat, kemudian saya mulai dengan menggambar hambatan R. Setelah itu XL ke sumbu Y positif dan XC ke sumbu Y negatif. Nah, untuk menghitung hambatan total atau impedansi berarti ini seperti menjumlahkan vektor ya. Berarti XC dengan XL-nya kita selesaikan dulu, menghasilkan XC min XL 8 ohm ya, 12 kurangi 4. Setelah itu tinggal kita resultankan ini menggunakan Pythagoras tentu karena siku-siku ya. Jadi saya buat garis bantu dulu untuk menggambar secara grafisnya. Ini adalah garis bantu, di sini adalah titik potongnya, sehingga nanti kita buat Z itu dari sini ke sini. Oke. Namun sebelumnya kita akan menghitung dulu besarnya ya. Besarnya adalah Z adalah akar dari R kuadrat ditambah dengan XC min XL kuadrat ya, karena di sini bersifat sebagai kapasitif ya. Kemudian kita substitusikan angkanya, R-nya 6, XC min XL-nya adalah 8 ohm. Jadi Z-nya adalah akar 36 tambah 64 akar 100 ya 10. Setelah itu baru kita gambarkan impedansinya di sini, berarti dengan Z-nya adalah 10. Nah, di sini Z itu bentuk sudut dengan R. Inilah yang disebut sebagai cos pi ya.
sama dengan antara V dengan I. Jadi karena I itu ada di sini dan V di sini, maka sudut atau beda fasenya adalah pi yang ini. Nah, untuk menghitungnya kita bisa gunakan perbandingan trigonometri biasa ya. Lebih mudah dari R bagi Z ya, sehingga nilai cos pi ya, sama dengan R bagi Z. R-nya adalah 6 dan Z-nya 10 ohm. Jadi kita dapatkan nilai cos pi-nya 0,6 tanpa satuan ya. Oke, sekarang kita bagian C. Kita akan mengukur arus VR, VL, VC, VAC, VBD yang diukur oleh voltmeter. Jadi ini besaran efektif ya. Kita mulai dari Imax dulu ya. Imax adalah V maksimum dibagi dengan impedansi ya. Jadi Imax-nya adalah 60 bagi 10 atau sama dengan 6 ampere. Ini adalah nilai maksimum dari arus. Jadi sekarang kita bisa mendapatkan arus efektif rangkaiannya adalah Imax dibagi dengan akar 2. Jadi 6 dibagi akar 2 itu adalah 3 akar 2 ampere ya ini. Sehingga ketika kita mengukur VR, tinggal I efektif ya kali R. I efektifnya 3 akar 2 kali 6. R-nya 6 ohm. Jadi 18 akar 2 volt. Ini adalah nilai yang dibaca oleh voltmeter, yaitu nilai efektifnya. Kemudian VL juga sama, I efektif kali XL. XL-nya 4, sehingga didapatkan 12 akar 2. Dan satu lagi adalah VC. VC juga I kali XC. I-nya I efektif kali XC-nya 12 ohm ya. Jadi kita dapatkan 36 akar 2 volt. Sekarang kita akan menghitung VAC ya. Untuk menghitung VAC saya gunakan diagram Pasor untuk memudahkannya, yaitu beda potensial antara A dan C. Di antaranya ada komponen resistor dan induktor ya. Jadi saya mulai dari sumbu koordinat. VR-nya saya gambarkan 18 akar 2. Kemudian VL-nya adalah 12 akar 2. Sehingga VAC itu adalah resultan dari ini ya. Kalau kita gambarkan pakai vektor metode jajaran genjang, maka VAC-nya adalah ini. Itu berarti dicari dari Pitagoras ya, antara 18 akar 2 dengan 12 akar 2. Ini kedua bilangannya kelipatan 6 akar 2. Jadi 6 akar 2 nya keluarkan supaya menjadi 18 akar 2 dikali 3, supaya jadi 12 akar 2 dikali 2. Nah ini 3 kuadrat 9 tambah 4 itu 13. 13 kali 2 26. Jadi VAC-nya adalah 6 akar 26 volt. Nah, bagaimana dengan VBD, yaitu beda potensial antara komponen L dan C ya. Sama prinsipnya, kita gunakan diagram Pasor antara VL dan VC ya. Jadi VL itu ke sumbu Y positif 12 akar 2, kemudian VC itu ke sumbu Y negatif. Nah, untuk menghitung VBD, berarti kita menghitung resultan kedua vektor ini. Karena vektor ini berlawanan arah, tinggal kita kurangi saja ya. Jadi VBD-nya itu adalah hasil VC dikurang VL. VC-nya 36 akar 2, VL-nya 12 akar 2, jadi 24 akar 2 volt. Nah, sekarang kita akan menghitung daya dan energi ya. Kita mulai dari rumus daya, yaitu V kali I. Nah, untuk perhitungan daya semu, maka yang dipakai adalah nilai RMS-nya, baik tegangan maupun arus ya. Kalau kita gunakan I kuadrat kali Z, berarti ini Z-nya adalah impedansinya, atau V kuadrat per Z ya, bisa juga. Nah, kali ini saya pilih I kuadrat kali Z ya, karena I-nya sudah tahu tadi, di depan kita dapat 3 akar 2 dikuadratkan kali impedansinya 10 ohm. 3 akar 2 dikuadratkan 18 kali 10, jadi 180 watt. Ini adalah daya semu ya. Kemudian untuk menghitung daya disipasi ya, daya disipasi itu adalah daya berubah jadi panas. Ingat bahwa di sini yang menghasilkan energi panas itu adalah resistor, sedangkan kapasitor dan induktor tidak membuang energi ya. Jadi P semuanya dari 180 kali 0,6, inilah gunanya cos pi untuk menghitung daya disipasi.
Jadi 18 kali 6 itu sebenarnya 108 watt. Inilah daya panasnya atau daya disipasi banyaknya energi 108 joule per detik. Untuk menghitung energi panas, yaitu tinggal kita kalikan adalah daya disipasi dikali waktu ya. Daya disipasi 108, waktunya yaitu selama 10 detik ya. Jadi 108 kali 10 yaitu 1080 joule. Inilah energi panas yang dibuang oleh resistor. Soal nomor 5. Rangkaian seri RLC. Sebuah rangkaian terlukis seperti gambar. Tentukan frekuensi resonansi, arus maksimum saat resonansi, VL dan VC, faktor kualitas Q, dan bandwidth. Baik, sekarang kita akan menghitung yang A terlebih dahulu, yaitu frekuensi resonansi. Frekuensi resonansi sebenarnya 1/2pi kali akar 1 per LC. Kita substitusi angkanya. L-nya 20 mH jadikan Henry, C-nya 2 mikrofarad jadikan farad. Jadi ini bagian bawah 10 pangkat min 9 kali 10, 4 min 8 ke atas 10 pangkat 8, bawahnya per 4 ya. Kalau kita akarkan jadi 10 pangkat 4 per 2, ini 10.000 dibagi 4, 2.500, jadi 2.500 per pi. Kalau kita hitung, dia mendekati nilai 796 Hz. Nah, bagaimana dengan arus maksimum saat resonansi? Ya, tinggal kita hitung I max adalah V bagi Z. V-nya adalah V maksimum, Z-nya adalah impedansi ya. Karena terjadi resonansi di mana XL sama dengan XC, maka Z bisa digantikan dengan R. Jadi pada saat resonansi, I max-nya adalah V dibagi dengan R. V-nya dapat dari 12 dan Z-nya adalah 20 ya. Dan kita mendapatkan 12 per 20 sama dengan 6 per 10 atau 0,6 ampere. Nah, bagaimana cara menghitung VL dan VC? Tentu saja kita harus hitung dulu hambatan induktifnya, omega kali L. Omeganya adalah 2πfL ya. Dan kemudian kita substitusi F-nya tadi pada saat resonansi ya. F-nya 2500 per pi, L-nya 20 mH ya. Ini kita sederhanakan, maka kita akan mendapatkan hambatan induktifnya sebesar 100 ohm. Dan ini juga sama dengan XC karena terjadi pada saat resonansi. Nah, kita hitung VL terlebih dahulu, yaitu IM kali XL. IM-nya dari sini 0,6 kali 100 jadi 60 volt. Ya, karena resonansi berarti nilai VC sama dengan VL 60 volt. Nah, sekarang untuk menentukan faktor kualitas, kita gambarkan dulu grafik arus terhadap frekuensi ya. Jadi ini saya akan gambarkan fungsi arus terhadap frekuensinya. Nanti gambarnya seperti ini ya, melengkung. Ini adalah arus maksimum, di mana F-nya adalah frekuensi resonansi. Dan kita sudah mendapatkan nilai itu adalah 796 dan arus maksimumnya terjadi pada saat 0,6 ampere. Untuk nilai efektif, tinggal kita bagi dengan akar 2-nya ya. Jadi 0,3 akar 2, inilah nilai efektif. Nanti akan ada 2 frekuensi. Selisih frekuensinya kita sebut sebagai bandwidth ya. Jadi bandwidthnya adalah selisih frekuensi yang atas kurang yang bawah. Untuk menghitung faktor kualitas yang menentukan bentuk kecekungan ini, itu ditentukan oleh nilai XL bagi R atau XC bagi R pada saat resonansi. Jadi disebut sebagai faktor kualitas. Kalau kita substitusikan, maka kita dapatkan bahwa XL-nya 100, R-nya 20 ya. Jadi faktor kualitasnya adalah bernilai 5 ya, tanpa satuan. Kemudian untuk bandwidth bisa dicari dari frekuensi dibagi dengan faktor kualitas. Frekuensinya adalah frekuensi resonansi ya. Jadi 796 dibagi 5 itu menghasilkan angka sebesar 159 Hz. Jadi inilah bandwidthnya. Oke, demikianlah pembahasan 5 soal rangkaian RLC.
Mudah-mudahan bisa membantu. Ini adalah bagian akhir dari video rangkaian seri RLC dalam bentuk 5 soal dan pembahasan secara mudah dan lengkap. Saya sertakan soal bagi teman-teman untuk latihan, silahkan kerjakan sendiri ya. Bagi teman-teman yang memerlukan jawaban dari soal latihan saya ini, saya sertakan jawabannya di link yang ada di bagian deskripsi. Silahkan nyalakan lonceng notifikasi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan video soal dan pembahasan mengenai fisika di video berikutnya. Tentu saja subscribe dulu ya yang baru bergabung di channel ini. Oke, terus semangat belajar ya, dan terima kasih.